Hai Builders, gue Angeline Kalista, founder dari Sirsak, sebuah startup waste management yang fokus pada sampah kemasan. Hari ini gue bakal main stack and spill sambil nge-spill perjalanan gue di waste management. Let's go! Empat belas. Oh, ini dia. Sekarang banyak bisnis itu kasih reusable bags. Tapi setiap purchase dikasih. Is it even a good thing? Good question. Sebenarnya ini kan reusable tuh di idea kita pakai terus ya. Tapi memang setiap purchase dikasih. Dan mungkin kalau dulu dikasihnya kantong kresek, sekarang itu dikasihnya spoonbone gitu. Masalahnya saat ini spoonbone itu numpuk dan nggak bisa didaur ulang. Nah itu yang bikin jadi problem. Nggak bisa didaur ulang, di reuse juga enggak. Jadi kalau ditanya is it even a good thing? Jawabannya kayaknya enggak ya. $42. Oke, kayaknya harus tahan nafas. Oke. Ever judge someone based on their trash? Tell us about it. Yes. Semuanya yang ngaku ramah lingkungan, tapi sebenarnya masih pakai sekali dipakai. Dan juga habis itu sampahnya nggak dikemana-manain, dicampur aja semuanya. So, sering sih. Ini 18. Oke, ini dia. Oke. One habit every Indonesian should start tomorrow in terms of waste management. Sadar bahwa setiap kita perlu tanggung jawab untuk persampahan. Jadi nggak cuma merasa ini kayak tanggung jawabnya misalnya pemerintah aja atau produsen aja segala macam. Jadi sadar dulu lah yang pertama banget gitu ya. Sebelum kita ngomongin yang lain-lainnya, pilah dan lain-lain, yang penting sadar dulu. Kalau mau mulai memilah, better gimana ya, maksudnya stepnya apakah kita benar-benar harus mulai composting, apa kayak sesimpel coba aja dulu dari yang reusable, mana yang nggak reusable, apa Oke, good question. Sebenarnya kalau di persampahan itu atau di ekonomi sirkular kan ada namanya hierarki persampahan. Sebenarnya paling singkat yang sering diomongin sama orang itu kan reduce, reuse, recycle. Jadi sebelum kita reduce dulu. Sebelum kita recycle, kita reuse dulu gitu. Jadi mulainya dari pertama kali tuh reduce. Perlu nggak sih sebenarnya kita beli produk ini daripada beli yang sekali pakai, kita bawa tumbler biar kita nggak menghasilkan sampah tersebut. Nah tapi seringkali memang nggak bisa nih, kita mau nggak mau harus tetap beli gitu. Setelah kita beli, apakah possible memang skemanya tuh reuse? Saat ini juga banyak sebenarnya ada beberapa startup yang juga mencoba untuk skema reuse sebenarnya gitu. Jadi atau sebenarnya simple deh, kayak kita tuh kalau beli galon air mineral itu kan banyak yang di reuse gitu kan. Kita refill, reuse segala macam. Jadi kita pilih yang reuse dulu. Nah, tapi banyak kan memang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Di reuse nggak bisa, reuse nggak bisa. Nah, mau nggak mau kita masuk ke yang recycle gitu. Nah, gimana caranya kita recycle? Nah, dengan coba cara mulai dulu untuk pilah sampah kita, siapin mungkin di rumah tempat sampah 2 biji aja dulu gitu ya. Mungkin kalau misalnya sering kendalanya, aduh susah nih gitu untuk apa namanya ada banyak-banyak. Nah, coba aja dulu dari 2. Nah, di situ kita bisa pisahin mana yang masih bisa didaur ulang, mana yang enggak. kalau misalnya Sirsak itu berarti dia lebih fokusnya ke reuse atau Kita lebih fokus ke recycle saat ini karena memang Sirsak itu singkatan dari sirkular sampah kemasan. Jadi memang kita pengen tujuannya adalah membuat sirkular sampah-sampah kemasan tersebut gitu. Karena kalau kita lihat memang problemnya di Indonesia juga banyak banget sampah-sampah itu yang saset-saset gitu. Nah itu yang jadi problem juga untuk lingkungan segala macam. Nah, tapi sering juga ada pertanyaan kenapa saset ini masih dipakai? Udah tahu banyak banget problem yang dihasilkan. Nah, kita juga ngobrol nih sebenarnya sama brand-brand segala macam. Tapi kita tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya masih negara kepulauan ya.
Sehingga saset-saset ini masih dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan juga kalau misalnya kita mau transportasi nih logistiknya ke yang jauh-jauh itu gitu. Nah itu kenapa sebenarnya saset-saset itu masih digunakan. Tapi tentunya masih harus banyak yang dilakukan. Kita bisa inovasi untuk material yang lebih bagus yang lebih bisa didaur ulang nantinya. Tapi memang kalau dari Sirsak kita banyak fokus untuk didaur ulang saat ini. 41. Oke. Tren hijau yang sebenarnya cuma greenwashing. Banyak sih sebenarnya. At maraming salamat sa iyong pagsali, Abby Rivera. Salah satunya sebenarnya ini sih, ganti apa ya, yang tadi, ganti yang sekali pakai, pakai bahan lain. Nah itu sebenarnya, tapi yang nggak bisa didaur ulang dan nggak bisa diapa-apain, nggak di-reuse juga. Itu greenwashing. Another example, kalau misalnya pakai, kan selalu plastik yang disalahkan gitu ya. Habis itu yaudah nih ganti materinya jadi kaca gitu. Sebenarnya kaca itu bisa di-reuse, tapi yang dilakukan adalah kaca itu nggak di-reuse, tapi didaur ulang. Nah, malah itu lebih problematik juga daripada plastik, karena energi dan emisi yang dikeluarkan untuk membuat sebuah botol kaca yang harusnya di-reuse itu jauh lebih besar gitu. Nah, itu salah satu praktek greenwashing. 26. Mulai deg-degan. Oke, bisa. Apa yang paling possible terjadi di Indonesia? Sampah berkurang atau justru menggunung? Melihat kondisi saat ini, sampah justru menggunung. Oke. Apakah produk eco-friendly itu beneran ramah lingkungan atau greenwashing? Gimana cara kita tahu kalau sebuah brand itu beneran ramah lingkungan? Nah ini guys sebenarnya yang perlu kita riset lebih lanjut. Contohnya sebenarnya beberapa tadi sih, kayak yang botol kaca, apakah sebenarnya penanganannya seperti apa sih? Apakah beneran di-reuse atau sebenarnya langsung didaur ulang aja gitu. Sebagai contoh lagi, sebenarnya ada beberapa material, misalnya menggunakan materi daur ulang. Tapi karena menggunakan materi daur ulang, justru itu malah nggak bisa didaur ulang. Nah ini sebuah hal yang sangat kompleks, tapi sebenarnya kita perlu tahu sih, sebenarnya sampah-sampah itu akan diapakan sih oleh produsen dan juga kita sendiri. Jadi tipsnya sebenarnya pilihlah produk yang kita tahu bahwa nanti ada penanganan dengan proper. 25. Sudah mulai tergoncang. Ya, ini boleh dirapi-rapihin juga ya. Bisa nggak Indonesia jadi zero waste country? Well, kalau kita masih kayak sekarang, nggak akan bisa sih sampai kapanpun. Karena banyak yang kita produksi dan kita buang, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang berhasil kita tangani. Kalau masih kayak gini, pesimis sih bakal bisa. Kira-kira kalaupun bisa, berapa lama lagi? Mungkin kalau bisa, nggak tahu ya, 80 tahun lagi. We're not here anymore. 27. Oke, ini gampang di atas. Kalau harus milih, semua orang Indonesia 100% pisahin sampah atau semua brand 100% patuh sama EPR? Boleh pilih dua-duanya? Oke, kalau milih satu, semua orang Indonesia 100% pilah sampah sih. 47, oke. Oh, tadi itu kenapa kalau semua orang Indonesia 100% pilahin sampah, berarti kan termasuk brand-brand tersebut ya? Oh no! Jadi dijawab kan nih yang terakhir? Oke, pernah nggak lo lihat brand gede tapi kontribusi ke EPR cuma asal lewat? Aduh, mostly begitu sih sebenarnya. Ini banyak banget dan unfortunately masih banyak yang apa ya? Ini lebih untuk citra baik aja gitu, instead of beneran memang concern untuk nanganin sampah-sampahnya. Jadi memang asal terlihat bahwa ada pengolahan sampah yang dilakuin, yang dikumpulin,
atau misalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakuin. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang mereka produksi, itu masih jauh banget sih. Jadi kurang ada impact gitu. Yes, betul. Dan banyak yang masih fokusnya tuh untuk marketing dan citra dibandingkan untuk pengelolaan sampah yang lebih benar gitu. Oke, gue udah jawab 9 pertanyaan di Stack and Spill. Thank you for tuning in. Sampai ketemu lagi.